Mengganti keyboard laptop Lenovo. Nah, untuk teman-teman yang memiliki laptop Lenovo dan mendapatkan kerusakan di keyboardnya, maka cara mengganti keyboardnya ini agak sedikit berbeda dengan keyboard laptop lainnya, karena pada keyboard laptop Lenovo ini posisi keyboardnya terselip atau tersimpan di belakang lembaran metal sheet ini. Nah, maka kita harus melepas satu persatu dulu bagiannya supaya bisa dibuka ya. Langsung saja. Pertama, yang paling utama, kita jangan lupa untuk melepas soket baterainya. Jadi kita lepas terlebih dahulu dengan cara mencabutnya. Kemudian kita lepas juga bagian soket yang ke monitor. Hati-hati karena ini agak riskan, karena sangat halus sekali seperti ini. Kemudian soket untuk radio jangan lupa dilepas juga. Di sini ada pengunci bautnya ya. Kita lepas juga satu persatu. Total ada sejumlah 4 buah soket yang harus kita lepaskan, 5 termasuk dengan keyboardnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya setelah kita lepas semua soketnya, maka kita harus buka satu persatu baut pengunci pada bagian mainboard, karena supaya si keyboardnya bisa lepas kita harus angkat terlebih dahulu. Oke, ikuti terus satu persatu kita buka ya. Setelah semua bagian baut pengunci terlepas, kita lepas perlahan-lahan mainboard atau motherboardnya. Di sini kita lepas, tarik perlahan-lahan karena ada kaitan dengan harddisk. Oke, hati-hati. Nah, kita tidak perlu melepas harddisk di sini. Tapi yang paling susah di sini adalah kita harus melepas satu persatu bagian pengunci. Bagian pengunci ini digunakan dengan cara yaitu melelehkan sisa plastik pengunci pada keyboard, sehingga kita harus mengiris satu persatu. Nah, selain itu ada juga kuncian di metal sheetnya. Jadi kita harus lepas satu persatu. Di sini ada baut yang diindikasikan dengan tanda panah yang harus kita buka satu persatu. Lakukan secara perlahan ya, jangan terlalu buru-buru karena kita dekat sekali dengan baterai. Takutnya nanti obeng kita nyentuh bagian terminal baterai yang bisa mengakibatkan ya seperti itu, nanti baterainya short. Nah teman-teman, berikutnya setelah semua bagian baut terlepas semuanya dari kuncian, itu kita angkat perlahan-lahan ya untuk kunciannya. Di sini kuncian metalnya itu terhubung dengan bagian engsel dari si laptopnya. Oh ya, untuk engsel ini ada per sedikit, jadi hati-hati nanti pas masanya mungkin agak sedikit perlu penekanan atau tightennya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Oh ya, karena akses untuk melepas bagian antena itu susah, maka kita lepas dulu baterainya. Baterai ada kuncian 2 buah baut, cukup dibuka saja terus kita geser seperti ini. Nah, kemudian kita baru bisa melepas antenanya seperti ini dan speaker. Maaf untuk speaker. Nah, ini udah kita lepas. Ini bagian speaker bukan antena. Saya kira tadi antena ada bagian di sini. Oke, sudah terlepas semuanya. Kemudian satu persatu nanti kita harus buka bagian pengunci di metal ini. Maaf, di atas bagian metal itu ada bagian plastik yang dilelehkan untuk penguncian. Nah, nanti pas pemasangan kita akan menambahkan lem saja. Oke teman-teman, kita lanjut untuk melakukan pembukaan pada bagian pengunci. Nah, di sini kita harus buka satu persatu ya. Ini agak susah bukanya, jadi mungkin pakai cutter lebih mudah. Nah, mungkin ada tips dari teman-teman yang lebih mudah, boleh di-share atau di komen. Nah teman-teman, karena bagian yang dekat dengan harddisk itu agak susah kita buat untuk bukanya, maka kita boleh buka juga harddisknya ya. Maka bukalah dulu penguncian di bagian harddisk supaya mudah untuk melakukan pencongkelan pada bagian metal pelindung keyboard. Kita lepas harddisknya, kemudian kita posisikan obeng pada kondisi obeng minus supaya mudah mencongkelnya ya. Jadi congkel secara perlahan-lahan, jangan sampai melukai yang lainnya. Seperti itu. Dan ini sangat mudah sekali dilakukan dengan cara perlahan dan hati-hati. Jangan sampai nanti obengmu melukai bagian yang tidak harusnya dilukai. Oke teman-teman, ini harus telaten karena membutuhkan sedikit kesabaran ya, sedikit kesabaran dan sedikit belayan. Oke,
Nah, untuk bagian yang sudah semua dilepaskan, nanti itu akan terangkat dengan sendirinya dengan cara melakukan pengangkatan perlahan-lahan. Nah, teman-teman, ini pekerjaan yang agak repot karena tidak seperti keyboard-keyboard yang menggunakan kuncian pakai baut, karena ini sifatnya adalah mengunci beneran ya, menyatu bagian plastiknya. Jadi agak susah untuk kita lakukan pembukaan. Hati-hati memperlakukan kabel yang menghubungkan monitor ke mainboard karena ini agak sensitif sekali dan sangat halus. Jangan sampai nanti kita menimbulkan kerusakan di sisi lain. Oke, ikuti terus ya. Ini adalah bagian pelindung metal yang sudah berhasil kita buka. Seperti ini. Maka kita akan dihadapkan lagi dengan satu PR, yaitu melepaskan bagian keyboard dengan bagian plastik depan. Nah, di sini kita udah beli keyboard satu sebagai pengganti atau replacementnya. Seperti ini, bentuknya mirip, tapi secara fisik ada sedikit perbedaan, di mana untuk keyboard yang asli ini ada pelindung seperti lakban gitu ya, seperti metal, seperti film stiker, dan ini mungkin nanti bisa kita pindahin aja deh atau kita kosongin aja. Oke, kita akan lakukan pelepasan satu persatu pada bagian keyboardnya. Ini sangat halus sekali, hati-hati ya. Di sini kuncinya berupa lelehan plastik saja, jadi sisa seperti itu, sisa plastiknya nanti dilelehkan oleh pabrik, dan ini akan nempel dengan sangat kencang. Oke, kita coba satu persatu lepasin ya. Nah teman, ini udah kita berhasil lepaskan satu persatu. Jadi seperti ini. Kemudian kita taruh keyboard yang barunya, taruh di posisi yang sama persis di tempat kedudukan aslinya. Nah seperti ini udah berhasil kita pasang. Namun di sini kita harus melakukan pengeleman satu persatu pada bagiannya. Namun pengelemannya jangan sampai nanti mengunci tombolnya sehingga nggak bisa gerak ya. Oke teman-teman, sebenarnya tanpa dilem pun bisa, cukup kita tambahkan sedikit bubble atau sedikit lapisan di atasnya sehingga nanti bisa melakukan pengepresan ke bagian dudukan si keyboard. Oke teman-teman, karena pada keyboard baru itu tidak ada film pelindungnya, maka di sini saya berusaha untuk mengambil film yang lama. Jadi ini kita buka satu persatu dengan cara perlahan supaya nanti ini bisa ditempel ke bagian keyboard pengganti atau replace yang baru. Oke, lakukan pembukaan secara perlahan, mudah sekali, tapi jangan sampai sobek. Jadi hati-hati, bukanya hati-hati. Jadi boleh ditekan pakai satu kaki, terus tarik satu kakinya lagi, satu bagian sisinya dengan tangan, secara pelan seperti itu, ya. Oke teman, bagian ujung kayaknya lebih susah karena mungkin konsentrasi lainnya lebih banyak. Oke, dan ini langsung kita tempel filmnya. Di sini saya tidak terlalu mengerti apa fungsi film ini, tapi secara analisa mungkin nanti dia adalah untuk melindungi bagian bawah keyboard ya, supaya tidak masuk debu ke bagian dalam. Oke teman, ini ada bagian yang sudah tertempel stiker, akan coba kita lepas perlahan-lahan, tapi nampaknya udah terlalu nempel sehingga susah untuk kita buka. Kita nggak usah paksakan, nanti kita gunting aja bagian itunya sehingga bagian film yang perlu aja kita munculkan. Ini ada bagian yang harus kita buka ya, kita gunting. Saya ambil gunting dulu ya teman, saya tidak bisa menemukan gunting kecil, jadi saya pakai gunting besar. Jadi seperti ini saya gunting ya. Ini untuk kasih peluang si fleksibel kabelnya untuk bisa nyelip ke bagian tray sini. Jadi kita bikin tray ini untuk supaya si kabelnya bisa masuk. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya teman nggak mau pakai nggak apa-apa, maksudnya nggak usah dipasang ini nggak apa-apa, tapi saya lebih nyaranin untuk dipasang karena dia sebagai pengaman ya. Oke, lakukan secara perlahan-lahan, tadi masih kurang, jadi ini saya gunting lagi. Oke teman, karena makanya agak susah, saya post dulu ya. Nah inilah hasil yang sudah kita gunting sehingga si fleksibel kabelnya itu bisa lewat. Oke, kita pasang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah persis lubangnya sama dan masuk, tinggal ditekan dikit-dikit aja sehingga nanti akan tertempel dengan sendirinya
karena masih ada sisa glue atau double tip di bagian permukaan film tadi. Nah teman, di sini saya agak kelebihan dikit untuk motongnya, tapi nggak apa-apa karena tanpa dipasang pun masih bisa berfungsi sebenarnya. Atau tadi seharusnya nggak usah digunting bagian atasnya, cukup buka aja coakan sini sehingga bisa tertutup lagi. Tapi oke lah, karena sudah terlanjur ya sudah. Nah teman, ini nanti kita akan kunci dengan bagian kuncian di metalnya. Jadi nanti di press ya. Nah, kita akan coba press dulu tanpa memasang lagi kuncian yang dilelehkan tadi. Sehingga nanti kita bisa coba atau bisa berfungsi atau tidak. Oke teman, sedikit-sedikit kita masukin kunci bagian holder. Oke. Nyaris bisa, sedikit lagi. Oke, sudah fit. Nah, kita berhasil fitting kembali. Selanjutnya ini nanti akan berbelok ke belakang, tapi stikernya belum kita lepas untuk menghindari korosi ya, karena terpegang-pegang. Nah teman, kita akan coba dulu penekanan keyboardnya bisa smooth atau tidak, atau nanti malah keras ya. Oke, bagian-bagian yang harus kita kencangkan dulu. Yang masih bisa kita kunci dulu. Yang bisa kita baut dulu sebagiannya ya. Di sini kita tidak melakukan pengeleman pada bagian keyboardnya, tapi hanya mengandalkan bagian press dari cover keyboard yang berupa metal sheetnya tadi. Oke, kita coba ya. Nah, setelah dipertimbangkan dengan matang, akhirnya kita tidak memutuskan untuk menambahkan lem di bagian keyboardnya, karena pengalaman kemarin lemnya luper malah memperburuk keadaan karena keyboardnya susah ditekan. Jadi kita cukup mengencangkan bagian kuncian baut ya, dan bagian-bagian hole yang tadi masih menyisakan sisa dari lelehan yang sebelumnya kita buka. Jadi di sini masih bisa fitting ke bagian awalnya tadi, sehingga untuk penekanan keyboard itu agak sedikit bergoyang seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita press lagi. Oke, satu persatu bagian itu kita pastikan sudah masuk semuanya, dan nanti giliran kita akan melakukan pemasangan baut dan kita coba keyboardnya udah fungsi apa belum. Nah teman-teman, ini adalah kendala untuk keyboard laptop yang menggabungkan tombol power dalam satu papan keyboard, bukan memisahkan menggunakan button tombol yang lainnya ya. Sehingga ketika terjadi kerusakan salah satu aja di bagian power, maka laptopnya total nggak bisa hidup sama sekali. Dan itu bukan kerusakan mainboard, biasanya kerusakan pada keyboardnya saja. Oke, kita akan coba. Nah teman, setelah bagian keyboard sudah kita pasang, maka kembalikan lagi sesuai posisinya, serta kita harus melakukan penguncian pada bagian mainboardnya ya. Dan jangan lupa pasang harddisk, karena harddisk di sini fungsinya ada sebagai holder di harddisk ini, fungsinya adalah untuk menahan harddisk dan menahan bagian metal sheetnya tadi. Jadi ada bagian kuncian yang harus kita kunci. Lakukan satu persatu dengan perlahan dan hati-hati, dan jangan dulu hubungkan kabel power baterainya karena kita masih rentan untuk si obengnya itu jalan-jalan. Oke teman-teman ya. Nah teman-teman, bagian terakhir kita harus memasang fleksibel kabelnya seperti ini. Lakukan secara perlahan-lahan ya, dan usahakan tangannya kering, nggak boleh basah. Jadi ini sangat sensitif sekali, kita harus pasang secara hati-hati. Oke teman-teman, jangan lupa ada dua tipe untuk jenis keyboard laptop seri berapa ini. Ada yang pakai soket samping dan soket tengah. Kita pilih yang kabel tengah sesuai dengan mainboardnya ya. Jadi jangan sampai salah beli, karena untuk tipe ada dua jenis. Nah sudah selesai, hampir bisa dicoba. Kita pasang terlebih dahulu baterainya. Baterai kita pasang, yang sampai kebalik. Ini rata-rata udah pakai baterai tanam semua ya. Jadi lakukan pemasangan seperti ini, kemudian pasang speakernya. Oh maaf, kita pasang speaker dulu, baru pasang baterai seperti ini.
Oke, sudah selesai. Dan kita pasang soket-soket yang lain dulu. Jadi usahakan pemasangan baterai itu setelah semua sudah dinyatakan clear, supaya nggak ada konslet-konslet. Ini udah kita pasang, hadis sudah kita pasang, tinggal baterai. Sekarang kita hubungkan baterainya secara perlahan, dan jangan sampai terbalik teman saya. Oke, baterai sudah berhasil kita pasang. Lalu kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Cek lagi satu persatu baut-baut yang belum sempat terpasang. Lalu kita akan coba baterai ini udah tersambung belum, dan kita nyalakan laptopnya teman. Oke, kita akan coba lihat apakah berhasil atau belum. Kalau belum, nanti kan kita ulangin lagi. Oke, ternyata laptopnya berhasil nyala lagi. Oke teman-teman, demikian tutorial untuk melakukan pemasangan keyboard pada laptop Lenovo IdeaPad 110.